Halo semua, selamat datang di Ginta Main Detektif. Kasus pertama. Pada hari ini, hujan deras membasahi kota. Rani yang kala itu tinggal sendiri ingin mengundang temannya untuk berkumpul di rumahnya. Rani mengundang 4 temannya, yaitu Mona, Dino, Lisa, dan Gareth. Mereka sampai ke rumah Rani bersamaan. Selang 30 menit, Gareth menemukan Rani di ruang tengah telah berlumuran darah dan tidak bernyawa. Gareth pun langsung menghubungi polisi. Polisi pun menginterogasi keempat teman Rani dan bertanya apa yang kamu lakukan 30 menit terakhir. Mona menjawab, karena pagi tadi aku tidak sarapan, aku sibuk di dapur untuk makan. Dino menjawab, aku sedang membaca novel yang diberikan Rani di taman belakang. Lisa menjawab, aku sedang bersantai di taman belakang sambil berenang di kolam renang. Gareth menjawab, aku di sini karena sudah dibayar untuk menggambar kamar Rani. Itu yang kulakukan. Dari alibi para tersangka, detektif sudah tahu pelakunya. Siapa pelakunya? Saya beri waktu 10 detik. Pelakunya ialah Dino dan Lisa. Apakah jawabanmu benar? Di luar hujan deras, tidak seharusnya mereka berkegiatan di luar. Kasus kedua. Di kota sebelah terdapat profesor gila yang terobsesi bereksperimen dengan obat-obatan buatannya. Setiap harinya, profesor itu memanggil satu pasien untuk diuji coba. Setiap harinya, profesor tersebut memanggil satu pasien. Pasien tersebut diberi segelas air putih dan 2 pil. Profesor pun berkata, aku memiliki 2 pil. Yang satu berisi racun yang dapat membunuhmu dan lainnya dapat memberimu kekuatan. Pilih satu pil untuk diminum dan pil lainnya akan saya minum. Entah mengapa setiap harinya para pasien selalu meminum racun, sedangkan profesor tetap hidup. Mengapa itu bisa terjadi? Anda bisa menebaknya, saya beri waktu 10 detik. Racun yang sebenarnya bukan berada di dalam pil, tetapi terdapat di gelas yang berisi air. Oleh karena itu, pil apapun yang diminum profesor, dia akan tetap hidup. Kasus ketiga. Sebuah toko pakaian melaporkan kehilangan barang kepada polisi. Polisi datang dan menanyakan apa yang terjadi kepada pemilik toko. Pak polisi, jaket bulu terbang di toko kami hilang. Anehnya, jaket itu hilang saat toko sedang libur, tetapi tidak ada tanda-tanda pintu dibobol dan jendela rusak. Ibu tenang dulu, besar kemungkinan pelakunya adalah orang terdekat, Bu. Kiranya siapa yang memiliki akses ke toko ini? Saya punya 3 pegawai yang memiliki kunci toko ini. Tetapi 3 pegawai tersebut masih cuti dan belum masuk sampai sekarang. Baik, Bu, kalau begitu saya meminta alamat ketiga pegawai Ibu. Setelah mendapatkan alamatnya, Pak polisi pun mendatangi satu persatu rumah pegawai toko. Dan Pak polisi langsung menginterogasi para pegawai. Pegawai pertama, aku kemarin seharian pergi berlibur ke pantai. Tidak mungkin aku datang ke toko untuk mencuri jaket itu. Pegawai kedua, aku kemarin bermain game seharian. Aku tidak mungkin mencuri jaket itu karena aku alergi dengan bulu. Pegawai ketiga, kemarin aku hanya di rumah sibuk membersihkan rumahku. Aku sudah 5 tahun loh bekerja di toko tersebut. Tidak mungkin aku pelakunya. Setelah menginterogasi ketiga pegawai, polisi langsung tahu pelakunya. Siapa pelakunya? Bisa kamu menebak? Saya beri waktu 10 detik.
Pelakunya ialah pegawai kedua. Ia berbohong mengenai alerginya terhadap bulu. Alergi bulu kok melihara kucing. Kasus keempat. Kali ini kasus pembunuhan menimpa kepada John, seorang yang kaya raya dan memiliki banyak perusahaan. John ditemukan meninggal di kamarnya oleh Pak Satpam. Pak Satpam pun langsung menghubungi polisi dan menyelidiki kasus tersebut. Setelah diperiksa oleh tim forensik, Pak John meninggal karena keracunan makan. Di dalam rumah tersebut terdapat 3 pekerja. Pak polisi pun langsung menginterogasi mereka. Tukang kebun, saya seharian disuruh Pak John memotong rumput dan merapikan kebun di rumah ini. Satpam, saya selalu berjaga di gerbang depan dan ketika saya berpatroli, di dalam rumah saya menemukan Pak John sudah tewas. Asisten rumah tangga, saya sempat mengambil makanan di dapur untuk Pak John. Sempat saya melihat ada seorang tergesa-gesa pergi dari dapur. Setelah itu saya melanjutkan membersihkan rumah. Setelah menginterogasi pekerja di rumah tersebut, Pak polisi pun tahu siapa pembunuhnya. Saya beri waktu 10 detik untuk kamu menebaknya. Pelakunya ialah tukang kebun karena dia diminta memotong rumput seharian tapi terdapat gunting pemotong rumput di dapur. Gunting tersebut tertinggal saat dia memasukkan racun ke makanan. Kasus kelima. Mona dan Lisa hari ini datang ke kafe favoritnya untuk meminum es kopi bersama sambil membicarakan pekerjaannya. Pada kali itu Mona sampai duluan dan Lisa datang terlambat. Hei Lisa, kamu telat. Dari mana saja kamu? Ya maaf, tadi aku kehilangan. Mona dan Lisa akhirnya memesan es kopi. Sesampainya minuman datang, kopi dalam gelas Lisa langsung habis. Maaf, aku minum terlalu cepat karena haus setelah berlarian mengejar kereta. Ya tak apa, ayo kita lanjutkan bekerja kita. Tak lama mereka bekerja, Mona terjatuh dan meninggal. Setelah diselidiki, kedua gelas, baik gelas Mona dan gelas Lisa terdapat racun. Mengapa hanya Mona yang terdampak racunnya? Apakah Anda tahu? Saya beri waktu 10 detik. Lisa selamat karena Lisa langsung meminum habis kopinya, sedangkan Mona meminum dengan bertahap. Karena racun bukan berada di kopi, melainkan berada di es batunya. Ketika Lisa meminum, esnya belum mencair. Oleh karena itu, racunnya tidak masuk ke dalam tubuhnya, sedangkan Mona tidak. Terima kasih telah menyaksikan. Kasus telah selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika kamu punya kasus yang ingin diselesaikan, komen di bawah.